والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Camat Candi Bondo, Bapak Kiai Agung Nugroho, beserta Bapak Kapolsek dan Bapak Kasramil yang saya hormati, pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang saya hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah Candi Mulyo, Ibu Kepala Desa Tegalsari, dan teman-teman yang baru dilantik serta hadirin rahimahumullah. Dalam waktu yang singkat ini tetap kita marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tausiah sudah disampaikan. Yang cukup mendalam adalah tadi dari Pak Camat. Saya mengingatkan sedikit pada kita semua, khususnya yang pertama kepada yang baru dilantik, bahwa panjenengan baru saja dilantik, tidak ditalkin. Beda ya. Kalau ditalkin itu setelah ditalkin sudah berhenti dan tidak bergerak lagi. Tapi ketika tadi sudah disumpah atau bukan disumpah, dilantik, dikasih SK, maka tadi ada semacam harus bergerak, tidak berhenti. Kalau berhenti namanya sudah mati. Di Candi Mulyo tentu yang namanya bergerak itu adalah dalam Al-Quran. Kalau kita membaca surat di dalam Al-Waqi'ah, itu cerita tentang pertama kiamat. Tapi di situ ada golongan tiga. Diceritakan tentang kejadian kiamat, kemudian ada golongan tiga. Yang pertama adalah golongan kanan, kemudian ada golongan kiri, dan golongan orang-orang beriman yang sebelumnya. Nah, di antara orang yang golongan kanan itu adalah orang-orang yang memilih jalur untuk sulit. Itu adalah golongan kanan. Tentu menggerakkan dakwah itu adalah memilih golongan yang sulit. Karena apa? Yang namanya air tidak itu adalah mengalir ke bawah. Kalau kita mengikuti air, ya itu mengalir. Dan gerakan kita tidak mengalir, tapi gerakan kita juga tidak menggeluduk, nibo, tapi adalah gerakan kita adalah naik. Jadi gerakan dan menggerakkan. Kemudian berjuang dan memperjuangkan. Dan yang ketiga adalah hidup dan menghidupkan. Artinya apa? Dakwah kita, pribadi kita itu sebagai orang yang bisa menghidupkan, nyetrum terhadap orang yang lain. Kalau ya seperti halnya juga istilahnya orang yang kesurupan, itu menjadi dasar kita. Artinya apa? Setiap kita gerakan itu bisa mempengaruhi orang lain untuk bergerak. Nah itu dasarnya itu. Nah apa yang harus kita lakukan adalah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, itu kunci sukses kita. Ada cerita sedikit, dulu ada seorang ustadz yang dilapori adanya orang-orang yang menyembah batu, kemudian menyembah pohon-pohon. Kemudian ustadz itu kepengen menghancurkan pohon ini, tapi di tengah jalan kemudian dihadang oleh seorang pemuda yang datang. Kemudian dia berkelahi, akhirnya ustadz itu menang, kemudian dia bisa menghancurkan pohon lagi. Tapi setelah itu dilapori lagi bahwa terjadi lagi penyembahan terhadap pohon, yang kemudian ustadz juga ingin sekali menghancurkan itu. Akhirnya di tengah jalan dihadang oleh seorang pemuda. Pemuda itu adalah seorang iblis, yang kemudian setan itu kemudian juga di samping menghadang juga membawa uang, nawari terhadap ustadz itu uang
Kata Ustaz, bersikukuh tetap saya tidak mau, saya akan menghancurkan. Akhirnya terjadi perkelahian juga yang kemudian dimenangkan oleh Ustaz. Tapi yang ketiga kemudian dia dilapori, ternyata di masyarakat lain ada juga yang masih menyembah pohon. Kemudian Ustaz ini kemudian berpikiran, kalau nanti saya dihadang oleh pemuda, kalau bawa uang 25 juta, ya saya pikir-pikirlah. Akhirnya betul, dia ingin memberantas, dihadang pemuda itu dan berkelahi. Ternyata Ustaz itu kalah. Kemudian pulang termenung, kenapa saya kalah? Ternyata gara-gara dia berniat, kalau 25 juta itu saya mendapatkan. Kemudian suatu saat ada juga yang datang ke Ustaz untuk memberikan singkong. Wah, dengan kebaikan orang itu, ya Ustaz, ini ada singkong panen saya, monggo ini didahar untuk keluarga. Oh ya, terima kasih. Kemudian Ustaz itu memberi balasan kambing kepada orang itu. Nah, suatu saat ada yang dengar, ada seorang warga yang memberikan Ustaz singkong, kemudian dikasih kambing. Setelah itu warga itu datang ke Ustaz, ya Ustaz, ini saya ada kambing, mohon diterima ya Ustaz. Tapi harapan orang itu, dia memberikan kambing agar dia mendapatkan dari Ustaz itu seekor sapi. Tapi kenyataannya apa? Ustaz itu tidak memberikan sapi, tapi memberikan singkong 1 karung. Silakan ini dibawa pulang untuk pakan ternak. Apa kecewa sekali orang itu. Saya berharap betul dapat sapi, ternyata dapat singkong yang tentunya kalau dihitung untung ruginya itu sangat rugi sekali. Maka konsep ikhlas itulah yang kemudian mari kita gerakkan untuk diri kita. Kalau ibarat ikhlas itu tidak bisa disampaikan tapi dilaksanakan. Maka kita dalam bergerak, berinfak, bersedekah itu juga harus ikhlas. Tapi ikhlas itu adalah sebuah proses. Kalau kita ingin menolong, kalau kita ingin berinfak nunggu ikhlas, itu tidak jadi infak atau menolong. Tapi kalau kita sudah menolong, ya tidak usah nunggu ikhlas. Kadang-kadang orang itu mau infak dulu, Mas, mohon maaf, saya belum ikhlas, sehingga tidak jadi berinfak. Mau menolong orang lain, wah saya belum ikhlas, sehingga tidak jadi menolong orang lain. Tapi insya Allah ikhlas itu berproses. Ketika kita melakukan sesuatu, infak, sedekah, menolong orang lain, insya Allah ketika apa yang sudah kita tolong, yang sudah kita keluarkan ini tidak lagi diingat, itulah keberhasilan kita sudah ikhlas. Kalau menurut Pak Agus Taufikur-Rahman itu menggambarkan seorang yang ikhlas itu sama orang yang memetik kelapa. Memetik kelapa itu tidak pernah ditangkap. Karena mengambil kok ditangkap, itu tolong tangkap ya yuk. Nah, kemudian tidak pernah setelah itu diserbeti, tetap kotor ya luar. Kemudian tidak mungkin dimasukkan dalam kulkas. Tapi setelah itu kemudian diselumbat, setelah diselumbat digepok, setelah itu dicukil, diparut, diperas, kemudian dimasak. Tapi beda dengan ketika kita memetik mangga. Memetik mangga itu ditangkap, kalau kotor diserbeti, kemudian masukkan di dalam kulkas, dikupas pelan-pelan, kemudian kalau saatnya dimakan, 3 hari itu langsung ditanya, Mas jenengan makan apa? Jawabannya makan mangga. Tapi kalau ditanya tadi proses kelapa tadi, tidak mungkin orang ditanya jenengan dari kaleng nopo, kaleng kambil, minggu tidak ada. Tapi jawabannya tentunya adalah dengan sayur lodeh. Nah itulah bedanya. Orang yang sudah berjuang dan seterusnya tadi tidak pernah minta disebut-sebut. Itu adalah seorang yang ikhlas kalau kita ilustrasikan antara kelapa dan mangga. Maka kita mari ini ikhlas ini menjadi senjata kita untuk
untuk kita melakukan aktivitas di dalam ini. Dan tentu saya tahu di Candi Mulyo ini adalah kelihatannya kecil itu, tapi jangan kecil orangnya atau kecil kualitasnya atau kuantitasnya itu kecil, tapi insya Allah dari yang kecil itu kemudian menjadi besar. Ini adalah setelah kemarin ada, saat ini ada lagi pemuda Muhammadiyah. Tentu Muhammadiyah didirikan itu bukan untuk menjadi lowongan pekerjaan, tapi menjadi ladang dakwah semuanya. Itulah mungkin kultur yang dapat kita berikan pada kesempatan ini. Dan tentu momentum Ramadan ini menjadi audit kita bersama dalam kehidupan. Kalau pemerintahan itu yang mengaudit adalah Badan Pemeriksa Keuangan, maka mari kita audit dengan Badan Pemeriksa Kehidupan. Sejauh mana kehidupan kita yang lalu, kemudian yang akan datang sebagai evaluasi. Tentu kita setiap hari berkaca. Tujuan mengaca, mengilu, bercermin untuk apa? Apakah setelah bercermin tentu memperbaiki apa yang menjadi kurang? Mungkin pakaiannya kurang pas, mungkin pejinya kurang pas, mungkin dasinya kurang cap. Itu kita berkaca sehingga memperbaiki. Maka dalam kehidupan ini, ketika kita selalu berkaca, mengevaluasi, muhasabah, tentunya untuk kebaikan yang akan datang. Tadi bisa disampaikan, tentu bulan Ramadan ini adalah untuk evaluasi dan peningkatan. Syawal itu untuk peningkatan, bukan untuk penurunan. Maka kita naik tangga terus, akhirnya insya Allah, kalau puncak yang kita harapkan adalah menjadi orang yang bertakwa. Demikian, ada kurang dan lebihnya yang kami sampaikan, tentu banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri, nasrul minallah wa fadhil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.